Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Hong Wilahing Mas Tono Musidam Sekaring Lorlaga. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Cahaya Batin, pintu gerbang kesadaran bangsa Nusantara. Hari ini ketemu lagi dengan saya dalam Wedar Aksara Jawa, mana keinginan kita dalam setiap harinya tidak ada satupun waktu yang lepas dari sebuah tanggung jawab kita sebagai orang Jawa. Saya secara pribadi terus berkomitmen tidak akan pernah menyerah. Jika ada kesempatan, saya akan terus menyampaikan hal ini sampai orang kita, bangsa kita kembali kepada ajaran Jawa. Apapun namanya, apapun nama kelompoknya, apapun nama komunitasnya, apapun nama paguyubannya, di kota, kabupaten, atau di provinsi manapun, seluruh bangsa kita kembali kepada ajaran luhur. Tidak hanya sebagai jargon Nusantara, tidak hanya sekedar jargon menggunakan kalimat Nusantara, tapi tulisannya tidak menjadi tulisan Nusantara, masih menjadi tulisan Latin. Maka kita wajib untuk berjuang dan memperjuangkan apa yang menjadi kodrat dan ketetapan dari anak cucu kita ke depan. Pemirsa Cahaya Batin, itu gerbang kesadaran bangsa Nusantara, masih kita melakukan doa, dan kita setiap pagi membakar dupa sebagai tanggung jawab kita mengujikan kepada leluhur, kepada Nusantara, dan apa yang menjadi maksud dan tujuan untuk kembalinya kejayaan Indonesia bangkit. Walaupun di tengah ini bangsa kita masih banyak yang mencaci maki bangsa sendiri, masih tujuan dan mimpi besar untuk menjadi Nusantara bangkit. Kebijakan itu karena banyak yang dianggap sebagai kebijakan politik, tujuan untuk menyiapkan apapun, masih ada caci maki, masih punya kebiasaan menghina bangsanya sendiri, masih ada orang-orang yang menghina keluarganya sendiri, bangsa Nusantara. Nah, bagaimana ini bisa terjadi di negeri kita? Itulah kayak kita menyampaikan bahwa sudah, karena kita biasa suka diadu domba oleh orang asing, maka terjadilah kita tidak menjadi sedarah Nusantara dengan aksara Jawa. Hari ini kita akan bahas aksoroso, sifat ingsun handulu sifatullah, mewujudkan sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan. Mewujudkan kasih sayang itu seperti kasih Tuhan. Bagaimana sifat ingsun handulu sifatullah? Apa yang sebenarnya menjadi kebingungan saya secara pribadi, secara batin, yaitu ketika kita sebagai bangsa Nusantara hari ini sadar saya bahwa kita sudah melupakan aksara-aksara itu. Nah, ketika aksara-aksara itu juga tidak menjadi bagian dari diri kita, menjadi ciri khas bangsa kita. Saya seorang seniman, identik seorang Taufik Monyong, identik juga sebagai seorang pelukis ekspresionis, maka saya menunjukkan diri saya sendiri. Nah, kembali kepada tanah Nusantara, Indonesia ini harus menggunakan adatnya sendiri, aturannya sendiri, ketetapannya sendiri sebagai bangsa Indonesia, hurufnya sendiri, sejarahnya sendiri. Tidak menggunakan sejarah orang lain, tidak menggunakan buku-buku kitab orang lain. Banyak pejabat ini sekarang sudah banyak pensiun di tingkatan pemerintah provinsi Jawa Timur, di tingkatan manapun sudah, ketika dia tidak bisa mewujudkan cita-cita Nusantara, yang terjadi mereka pensiun pun meninggalkan apa? Ia meninggalkan hanya janji dan omongan, karena dia tidak berani memulainya sendiri dari dirinya sendiri.
Ketika dia tidak memulainya sendiri dari dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah Nusantara tidak menjadi bangkit, Nusantara tidak menjadi gagah sebagai bangsa. Jadi sifat ingsun handulu sifat Tuhan itu sifat kasih sayang seperti kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan identitas kepada kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang yang tahu apa yang artinya makna Linggayoni, tahu tentang makna yang artinya patung Buddha. Apa sebenarnya? Bukan patungnya, buat ini ya, buat saya jual. Kalau laku patung-patung ini kita jual sebagai apa? Tidak untuk disembah, tapi sebagai manifest dari apa yang menjadi karya leluhur untuk menunjukkan Buddha, menunjukkan badan saya. Buddha ini untuk menunjukkan badan saya yang selalu taat patuh perintah atas kodrat dan ketetapan Gusti. Kalau patung itu tidak bergerak, tapi patung diri saya sendiri bergerak. Hindu ini sudah menjelaskan tentang kekuatan doa yang ada di dalam diri kita, karena hidayah itu dari Gusti itu sendiri. Nasrani itu menunjukkan Roh Kudus kita di dalam diri ini. Sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi, apalagi kita menuju pada tingkatan Islam. Maka Taurat, Zabur, Injil itu di mana? Ada di rasa, ada di rumongso, ada di hati, dan ada di badan. Ini yang masih belum kita jelaskan dengan kawan-kawan. Nah, mari kita sama-sama menjadi bangsa ini tidak terpapar dengan kaidah-kaidah asing saja, tapi menjadi belajar untuk mewujudkan kaidah-kaidah substansi bangsa kita sendiri. Yang menurut saya itu sudah barang tentu kita harus kembali